Jiangzi orang terkaya di desa Binai. Terima kasih saudara atas bantuannya dalam membangun rumah baru saya. Semua beragam industri di wilayah Binhai kami didorong olehmu. Xiaozi, jangan terlalu sopan pada kami. Xiaozi yang benar. Apakah kamu sudah bertemu dengan tunanganmu? Aku dengar dia tumbuh dewasa, tinggal di kota itu sejak masih muda. Dia benar-benar mau menikah dengan pria berstatus lebih rendah ke desa kami. Saya mendengar kabar itu dari seorang teman, bahwa hari ini di kota, keluarga Ji juga mengadakan pernikahan hari ini. Mungkinkah itu keluarga Ji yang sama? Itu benar. Nama belakang pacarmu juga Ji. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Apakah keluarga Ji memiliki saudara perempuan lainnya? Semuanya berhentilah khawatir secara berlebihan. Pengaturan pernikahan ini selalu telah ditangani oleh saudara perempuan saya. Semuanya cepat bantu saya selesaikan pembangunan rumah baru ini, agar kita tidak menunda pernikahan hingga awal tahun depan. Ayo. Baiklah, baiklah. Hujan di Binai benar-benar turun seketika. Aku penasaran, apakah rumah pernikahanku dapat diselesaikan tahun ini? Untungnya kamu tidak pergi ke pantai hari ini. Jiang Yun, kakak perempuan Jiangzi. Kalau tidak kamu akan terjebak di pantai karang, dan itu akan menjadi mengerikan. Benar, angin dan ombak di sana sekarang sangat besar. Seandainya ada seseorang di sana saat ini, mereka pasti akan tersapu oleh ombak. Xiaoji, coba lihat apakah ini cukup. Kakak, apa yang ada di dalam sini? Ini adalah hal-hal yang adikmu ketahui. Disiapkan untuk Euro. Namun, keluarga Ji berada di kota, dan bagaimanapun juga mereka adalah orang kaya. Saya tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Menganggap ini dapat diterima. Mari kita lakukan satu langkah demi satu langkah. Ibu yang mengatur pertunangan ini untukku bertahun-tahun yang lalu, dan aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana dengan ini? Beberapa hari lagi mari kita pergi ke kota dan mengunjungi keluarga Ji. Mari kita tanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Baiklah. Ini telepon dari calon ayah mertuamu. Bukankah tanggal pernikahannya sudah semakin dekat? Dia mungkin ingin membahas pengaturan pernikahan. Paman Ji, apa itu? Saat ini, putri keduaku Jikyo pasti sudah sampai di rumahmu dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Anda kan? Jikyo. Bukankah itu adik perempuan Yuro? Dia juga datang ke desa Binai. Apakah maksudmu, kau menikahkan Yuro dengan orang lain, dan memiliki putrimu yang lain? Apakah Jikyo bisa menggantikan pernikahan itu? Itu benar, pendeknya. Begitulah adanya. Yuro sama sekali tidak bisa pergi ke pedesaan untuk menderita. Dengan kata lain, Jikyo sudah datang ke desa kita, dan tiba sejak lama. Kakak. Di luar gelap sekali. Dan hujannya sangat deras. Kemana dia pergi? Membantu. Tolong saya. Translated and narrated by M Media. Membantu. Keluarga Jiang Anda sangat miskin. Penduduk desa, jangan pilih-pilih denganku. Namun, jika adik laki-lakimu tidak ingin menikah dengan Jikyo, abaikan saja dia begitu saja. Tetapi jangan sekali-kali mengembalikannya kepadaku. Baiklah mari kita akhiri sampai di situ saja. Tunggu. Kakak, aku harus keluar dan mencarinya. Aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Dengan hujan yang sangat deras, kamu mau melihat kemana? Itu Xiao Fangfang. Saudara Dazi, Saudari Yun, aku baru saja akan pergi ke rumahmu untuk berkunjung. Kalian berdua mau pergi kemana? Anda baru saja kembali dari dermaga. Apakah kamu melihat gadis aneh? Usia seharusnya hampir sama dengan milikmu. Mungkinkah mereka? Apakah Anda mengenal Jikyo? Bunga korses ini. Ini adalah karangan bunga yang saya buat. Dijemput di jalan. Saudara Dazi, ayo kita bermain di rumahmu. Ini digunakan saat pernikahan.
Mungkinkah itu milik GQ? Xiao Fangfang. Apakah kamu baru saja melihatnya? Di mana GQ? Di mana tepatnya dia berada? Saudara Dazi, jangan marah. Aku akan mengantarmu untuk menemukannya. Bukankah itu sudah cukup? Ayo cepat, jalanan licin saat hujan seperti ini. GQ tidak mengenal jalan-jalan di desa itu. Tolong jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Pergi dengan cepat. GQ. 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 Kamu ada di mana? GQ. 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 Aku belum pernah melihat kakak Dazi, sangat cemas tentang siapapun. Bukankah dia hanya seorang tunangan masa kecil yang belum pernah dilihat sebelumnya? Dan dia adalah pengantin pengganti. Dia pantas menerima apapun yang terjadi. GQ, di mana kamu? GQ. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Pergelangan kakiku terkilir. Jangan khawatirkan aku. Cepat cari GQ. Dia sendirian dan tidak tempat itu. Gadis, di tempat terpencil ini. Dia pasti ketakutan. Pergi. Beritahu saya, kamu membujuknya untuk pergi kemana? Aku benar-benar tidak menipu saudari GQ. Dia mengatakan dia ingin pertama-tama mempelajari lingkungan sekitar. Itulah mengapa aku membawanya berkeliling. Berbohong lagi. Saudara Dazi, lepaskan aku. Ini sangat menyakitkan. Fang, jika sesuatu terjadi pada GQ hari ini, kamu akan masuk penjara. Masuk penjara. Cepatlah katakan yang sebenarnya. Aku sungguh tidak menipumu. Terakhir kali aku melihat GQ ada di sana. Kalian antar adikku pulang. Xiao Fangfang dan aku akan pergi mencarinya. Saudara Dazi, kamu menyakitiku. Lihat dengan cepat, ada seseorang di pantai. GQ. Dazi, hati-hati. Saudara Dazi, jangan pergi. Ombaknya sangat besar di larut malam. Untuk satu GQ, kamu bahkan tidak peduli dengan hidupmu sendiri. Karena dia sudah menikah dan menjadi anggota keluarga Jian. Kalau begitu dia adalah salah satu dari kita keluarga Jian. Melepaskan. Dia mengenakan gaun pengantin berwarna merah. Pasti GQ. GQ. Gelombang sebesar itu. Dia masih belum meninggal. Sekalipun kamu beruntung, saya sama sekali tidak akan membiarkanmu mencuri kakak Dazi. GQ. GQ. The film was translated and narrated by M Media. Ternyata itu kamu. 6 tahun yang lalu. Ibu dan ayah meninggal dunia lebih awal. Sekarang aku hanyalah seorang mahasiswa miskin. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk mendapatkan 100.000 yuan untuk operasi adikku? Hati-hati. Apakah kamu menyia-nyiakan hidupmu? Lagi pula tidak ada gunanya aku hidup. Ada apa? Melihat usiamu, hampir sama dengan milikku. Apakah pacarmu kabur dengan pria lain? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluargaku sangat miskin. Gadis mana di kota ini yang mau melirikku? Apakah ada masalah di rumah? Satu-satunya kerabatku adalah saudara perempuanku.
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menaikkan biaya operasi ini. Tetapi, namun Anda tetap tidak boleh mengabaikan kehidupan. Dulu, ibuku juga karena tidak bisa menjalani operasi tepat waktu. Itulah sebabnya dia meninggal dunia. Ini adalah uang hadiahnya. Saya menang karena berpartisipasi dalam kompetisi desain spasial. Kamu ambil dan gunakan duluan. Ini, aku tidak tahan lagi. Kamu sudah dewasa, mengapa kamu begitu plain-plan denganku? Anda harus ingat, apapun yang terjadi di masa depan, Anda tidak boleh mengabaikan hidup Anda sendiri. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Apakah kamu mendengarku? So Yuli, Dia pasti ingin mencuri uang hadiahku lagi untuk membeli barang-barang mewah untuk Jiuru. Cepat pergi dan bayar adikmu biaya medis. tunggu. Mari bertukar informasi kontak. Saat aku punya uang, saya pasti akan mengembalikan uang Anda. Sekalipun uang ini tidak diberikan kepada Anda, itu tetap akan diambil oleh orang jahat. Tidak perlu mengembalikannya. Sampai jumpa lagi jika takdir menghendaki. Jika takdir menghendakinya, kita pasti akan bertemu lagi. Jangan menunggu 5 tahun. Aku tidak menyangka reuni kita sebenarnya akan melalui pertunangan. Anda, Jikil, kamu harus bertahan. Aku akan mengantarmu pulang sekarang juga. ini sangat terang. Apakah aku pergi ke surga? Itu tidak benar. Ini adalah Disa Binhai. Aku masih hidup. Kiu, kamu sudah bangun. Cepat datang dan minumlah air panas. Tadi malam di tepi laut, kau terombang-ambing begitu lama. Kamu pasti kedinginan. Permisi. Siapa kamu? Saya adalah kakak perempuan Jiangzi. Jiangze sebenarnya memiliki seorang kakak perempuan. Dia tampak sangat ramah. Aku penasaran, apakah dia mudah diajak bergaul? Anda mungkin belum terbiasa hidup di rumah-rumah tua kami di sini. Penginapan B dan B dengan pemandangan laut ini dikelola oleh saya dan saudara laki-laki saya. Lingkungannya lebih baik. Anda bisa tinggal di sini sementara dulu. Apa yang sedang terjadi? Penginapan rumahan yang sangat mewah. Tempat ini dikelola oleh keluarga Jiang mereka. Ini tidak benar. Bukankah keluarga Jiang sangat miskin? Kamu harus menikah dengannya mau atau tidak mau. Besok kamu harus mengganti Yuru dan menikahi orang Jing di pedesaan itu. Ayah, pernikahan yang diatur ibuku untukku. Jelas-jelas bersama keluarga Su. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarga Jiang. Para tetua mereka meninggal di usia muda, dan generasi muda belum berkembang dengan baik. Hingga kini ia masih berprofesi sebagai petani. Saudari perempuanmu mustahil pergi ke pedesaan untuk menderita. Hanya kamu yang bisa menggantikannya. Lalu aku, adik perempuan, bayangkan seperti ini. Saat kamu menikah dengannya, karena tak ada mertua tak perlu menanggung amarah mereka. Selain itu, udara di pedesaan juga bagus. Ini juga merupakan desa kecil di tepi pantai. Jika kamu menikah dengannya, kamu bisa menjadi seorang gadis nelayan. Bukankah itu cukup bagus? Kecuali baunya agak menyengat. Kiu, keluarga Jiang tidak memiliki karir yang patut dibanggakan dan tidak memiliki kekayaan keluarga. Saudari Anda sedang tidak dalam keadaan sehat. Dia sama sekali tidak sanggup melewati kesulitan itu. Di sana-sini, dan di kejauhan sana, semua homestay itu dibangun oleh Xiaozi, memimpin penduduk desa, aku dan saudaraku. Keduanya memiliki saham di dalamnya. Ini, banyak sekali. Ampun. Apakah ini penderitaan? Aku telah ditukar untuk menikah. Seorang taipan pedesaan yang tersembunyi. Sisi itu terutama menawarkan pemandangan gunung. Dan pihak kami di sini, terutama menampilkan pemandangan laut. Anda bisa menginap di mana saja yang Anda suka. Bagaimana ini bisa disebut miskin? Ini sungguh terlalu berlebihan.
Ini benar-benar sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Hidupku hidup GQ. Akhirnya bangkit kembali dari titik terendah. QQ. Sikap keluargamu terhadapmu. Kita semua tahu tentang itu. Selama bertahun-tahun, kamu pasti sudah banyak menderitakan. Kita semua adalah orang-orang yang berpikiran terbuka. Jika Anda tidak bersedia menikahi saudara laki-laki saya, kami sama sekali tidak akan memaksa Anda. Lagi pula kamu dibesarkan di kota. Dan mungkin tidak terbiasa tinggal di pedesaan kami. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu, apakah kamu bersedia menikahi Xiaozi? Sekarang aku tidak bisa kembali ke keluarga Ji. Saudari Yun juga sangat tulus kepadaku. Selama karakter Jiang Zi baik-baik saja di pedesaan, memulai bisnis dengan mereka pasti tidak akan lebih buruk daripada kota. QQ. Oke. Saya bersedia. Itu luar biasa. Aku akan pergi sekarang juga untuk mempersiapkan pernikahan Anda. Bersiaplah untuk pesta. Mulai sekarang keluarga Ji dan saya sudah tidak ada hubungan sama sekali lagi. Saya harap semuanya baik-baik saja. Pengaturan terbaik. Penampilan QQ. Ini adalah para tetua kami meninggal dunia di usia muda. Kakak perempuan tertua itu seperti seorang ibu. Hal-hal ini adalah apa yang saya sebagai kakak perempuan Jiangzi disiapkan sebagai hadiah pertunangan untukmu. Jika Xiaozi suatu saat nanti membuatmu tidak bahagia, katakan saja pada Sis, dan Sis akan mendisiplinkannya untukmu. Banyak sekali gelang emas. Berapa harganya? Berat sekali. Ini membuatku marah besar. Seharusnya semua ini menjadi milikku. Ini semua kesalahan keluarga Jimo. Apakah ada orang di luar? Saya akan segera pergi dan mengajukan pengaduan kepada keluarga Xiao di kota. Mengatakan mereka menikah dengan menggantikan istri. Saat waktunya tiba, aku akan membuat keluarga Xiao merebut kembali GQ. Pokoknya kakak perempuannya. Aku juga tidak ingin menikah di sini. Saat itu, saudara Tazi akan tetap menjadi milikku Xiao Fangfang. Xiaozi sedang mengawasi pekerjaan di lokasi konstruksi. Aku akan mengantarmu menemuinya sebentar lagi. Lokasi konstruksi. Apakah dia sedang membangun wisma tamu baru lagi? Dia sedang membangun rumah pernikahanmu. Kakak, bukankah keluarga kita sudah? Apakah Anda punya rumah untuk ditinggali? Rumah tua ini ditinggalkan oleh para tetua kita. Xiaozi dan aku sudah terbiasa dan terikat dengan tempat ini. Baiklah aku khawatir kamu tak terbiasa tinggal di sini. Kakak, aku bersedia tinggal bersamamu. Terima kasih Kak, karena telah sangat menghargai saya. Sebenarnya, yang terpenting sekarang adalah memiliki tempat tinggal. Sudah cukup, saya tidak meminta sesuatu yang berlebihan. QQ, Anda harus membebaskan diri dari perasaan tidak berharga yang ditanamkan oleh keluarga asalmu kepadamu. Sekarang Anda telah bergabung dengan keluarga Jeng kami. Hari-hari mendatang, semuanya akan menjadi hari-hari yang baik. Kakak, sejak ibuku meninggal dunia, tidak ada orang lain sangat baik padaku. Ambil ini, di dalam sini, hadiah uang tunai 888.000. Ini juga dari Sis untukmu. Tidak. Kak, aku tidak bisa menerima ini sepenuhnya. Kau lupa apa yang baru saja kakak katakan. Kamu lupa lagi ya, ingat ini. Sebagai menantu perempuan dari keluarga Jeng kami, kamu pantas mendapatkan semua hal baik. Baiklah, aku akan mengantarmu untuk mencari Xiaozi, dan selagi kita membahas itu, mari kita mengenal lebih dekat desa Binhai kita dalam perjalanan ini. Oke, ayo pergi. Berjalan kaki sejauh ini, desa Binhai kami telah berkembang dengan cukup baik. Apakah ada seseorang yang memandu hal ini? Siapakah bos di balik layar, atau investor? Satu-satunya bos adalah satu-satunya lulusan universitas di desa kami, calon suamimu Jiangzi. Dialah yang memulai semua ini. Tepat, bukan hanya rumah-rumah tamu yang Anda lihat, tetapi juga hal-hal seperti siaran langsung penjualan makanan laut dan kegiatan membangun tim di bidang pariwisata. Xiaozi terlibat dalam semua ini. Ini semua karena dia. Lalu seberapa kayakah dia? Hanya beberapa puluh miliar. Beberapa puluh miliar. Pelankan suaramu. Orang luar tidak tahu. Xiaozi berasal dari desa kami. Bos di balik layar. QQ, saat kamu kembali ke kota, jangan beritahu siapapun di luar sana juga. Kamu seharusnya tidak memamerkan kekayaanmu loh. Saya mengerti. Ayo pergi. Xiaozi ada di sana di rumah baru di depan sana. Astaga. Aku sungguh-sungguh mendapatkan jackpot.
Jika Jiyuru tahu, keluarga Ji yang sangat kaya, dia pasti tidak akan memaksa saya untuk berganti pasangan kan. Ayo pergi. Xiaoji, aku membawa QQ untuk menemuimu. Wajah ini, aku merasa seperti aku memiliki. Pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hati-hati. Astaga. Inilah pasangan hidup yang sempurna. Menjadi nyata. Kaya tampan dan sukses dalam karirnya. Dan pinggangnya sangat kuat. Dia bahkan punya perut six-pack. Dia benar-benar terlalu sempurna. Kamu mengalami mimisan. Kita berada di tepi laut di sini dan di sini juga tidak kering. Mengapa kamu mimisan? Apakah kamu terlalu bersemangat? Itulah mengapa saya mengatakan Xiaozi kita adalah pria tampan desa, calon pengantin wanita baru. Pertama kali bertemu dengannya, sudah tidak bisa menanganinya. Xiaozi, kapan kamu akan mengundang kami ke pesta pernikahan? Dengan baik. Itu tergantung pada pengaturan saudara perempuan saya. Itu. Halo. Nama saya GQ. Halo. Jurusan saya di perguruan tinggi, desain spasial. Jika desa tersebut memiliki penginapan atau ruang lainnya yang membutuhkan pekerjaan desain, saya bisa membantu. Aku tahu. Kamu tahu. Ini adalah uang hadiahnya. Saya menang dari kompetisi desain spasial. Anda bisa mengambilnya dan menggunakannya terlebih dahulu. Xiaozi tahu begitu banyak tentang GQ. Baru 6 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa kepribadianmu menjadi pemalu? GQ, lihat betapa perhatiannya Xiaozi padamu. Film was Ini baru translated pertemuan pertama and Anda, narrated seolah by kalian sudah saling kenal M-Media. bertahun-tahun, seperti kenalan lama. Tunggu. Di mana tepatnya saya berada? Pernah lihat wajah ini sebelumnya? Mungkinkah itu berasal dari siaran langsung Douyin? Otak bodoh cepat berpikir. Saya akan segera memilih tanggal untuk mengadakan resepsi pernikahan untuk kalian berdua. QQ, semua yang dimiliki Jiyuru, Anda tidak akan kekurangan apapun. Terima kasih, Kak. Jiyuru mungkin bahkan tak bisa membayangkannya meskipun dia memeras otaknya. Yang benar-benar bisa saya dapatkan. Sangat tampan dan suami yang kaya kan? Aku bertukar suami dengan GQ dan menikah. Aku benar-benar menikah tanpa harus pergi ke pedesaan. Desa nelayan kecil itu menderita. Ini terasa sangat menyenangkan, sungguh sangat menyenangkan. GQ. Anda meneleponku. Jika tidak, mungkinkah keluarga Ji Anda, apakah ia memiliki 2 GQ? Otak bodohku. Hampir tidak menyadarinya. Aku menikah dengan keluarga Zhou menggantikan GQ. Nama saya GQ sekarang. Meng Xuan, bukankah kamu sudah mengajarinya aturan-aturan itu dari keluarga Zhou? Mama, GQ dia. Apa itu? Sejak dia menikah dengan keluarga Zhou, dia pergi berbelanja setiap hari. Apakah dia mengetahui situasi terkini dari keluarga Zhou kita? Ibu, apa yang ibu katakan? Situasi apa? Apa yang terjadi pada keluarga Zhou? Apakah ada masalah keuangan? Ada apa, Ming Xuan? Uang yang saya habiskan untuk sebuah tas, apakah ibumu yang harus mengontrolnya? Apakah dia ingin aku juga menghabiskan maharku? Tidak, Mama. Tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudnya? Menyebalkan sekali. Seandainya buka, karena utang perusahaan membutuhkan uang keluarga Ji Anda untuk membayar kembali. Hanya orang bodoh yang mau menikahimu. GQ, setelah saya lulus dari universitas, saya kembali ke kampung halaman untuk memulai bisnis. Meskipun saya membawa banyak penduduk desa ikut serta dan menghasilkan jutaan. Tetapi di luar, Semua orang di luar berkata bahwa semua keuntungan desa Binhai milik seseorang yang misterius. Bos di balik layar. Penduduk desa hanyalah pekerja. Keluarga Jiang Anda juga sangat miskin. Itu yang ingin kamu katakan kan? Aku tahu semua ini. Kakakku menceritakan semuanya padaku. Jangan pamer kekayaan ya. Saya mengerti. GQ. Situasi saya kurang lebih seperti ini. Apakah Anda bersedia bergabung dengan saya?
Ayah, tidak ada hal baik yang pernah dihasilkan darinya. Berbicara, Bagaimana sikapmu? Kenapa menikah dengan keluarga desa? Apa itu membuatmu makin tak patuh aturan? Kamu bahkan tidak memanggilku ayah lagi. putri kandungmu hanyalah Jiyuru. Di dalam hatimu, aku hanyalah orang yang dibenci. Alat yang bisa dibuang, kepedesaan. Anda, lupakan saja. Saya bertanya kepada Anda. Anda mengirim pesan sebelumnya yang mengatakan bahwa aku harus menjaga aman warisan yang ditinggalkan ibumu. Dan juga mengatakan bahwa saya akan segera menderita pembalasan yang buruk. Bagaimana apanya? Tahun-tahun favoritisme Anda akan segera menghadapi pembalasan. Jaga ibuku, warisan yang ditinggalkan untukmu dengan baik. Angkat bicara. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Aku tak akan mengatakan hal-hal baik dua kali. Pokoknya harta yang ibuku tinggalkan untukku. Kamu tidak akan memberiku sepeser pun. Tidak apa-apa jika sudah hilang. Apa maksudmu tidak apa-apa kalau sudah hilang? Saya sudah mentransfer uang itu ke saudara perempuanmu sebagai mahar. Saya tidak punya sepeser pun, mas kawin. Beraninya kau bahkan menyebutkan soal mahar kepadaku. Lagi pula aku sudah pernah ke tempat kalian semua. Diusir. Berhenti menggangguku lagi. Anda. GQ. Rumah adalah tempat di mana cinta berada. Marah pada orang-orang asing ini. Tidak sepadan. Itu benar. Sekarang aku punya yang sebagus ini. Suami dan mertua. Tidak perlu terlibat dengan keluarga Ji lagi. Masalah macam apa yang sedang kamu timbulkan sekarang? Anda dilarang kembali ke kota ini. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan mengganggu adikmu. Kehidupan pernikahan. Selain itu, jangan biarkan keluarga Shu tahu tentang masalah kalian berdua bertukar peran dalam pernikahan. Kamu membela Jiyuru lagi-lagi. Wanita licik itu. Anda? Apa yang sedang kamu lakukan? Orang-orang ini yang selalu membuatmu tidak bahagia. Seharusnya Film was diblokir saja. translated Di sini. and narrated by M Media. Selesai. Kakakku hampir selesai menyiapkan makan malam. Ayo pulang. Memiliki kelembutan seperti itu. Suami tampan dan perhatian, tapi dia tak menikah dengannya. Jiyuru sebenarnya memilih untuk menikah ke dalam keluarga Shou yang akan segera bangkrut. Idiot. Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu mencuan? Benarkah ada masalah keuangan di Shou perusahaan Anda? Tidak. Baru saja ibu kami baru saja. Nyonya, tuan muda, seseorang dari desa Binhai, sedang menunggu di pintu masuk. Desa Binhai. Laki-laki atau perempuan? Dia adalah seorang wanita. Dia tampak seusia dengan nyonya muda itu. Apa? Mungkinkah itu GQ? Tunggu sebentar. Aku akan mengungkap semuanya langsung ke keluarga Shou. GQ dan saudara perempuannya, kebenaran tentang bertukar pernikahan. Pada waktu itu, saudara Dazi akan tetap menjadi milikku seorang. GQ, mengapa kamu panik? Apakah Anda mengenal seseorang dari desa Binhai? Itu seharusnya tidak benar. Kamu bahkan mengatakan itu padaku. Kamu paling benci pergi ke pedesaan. Desa Binhai ini. Apakah keluarga Ji Anda memiliki kerabat di sana? Tidak, tidak. Saya hanya... Benarkah GQ yang datang ke sini? Apakah dia ingin bertukar tempat lagi denganku? Sama sekali tidak. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang dari desa nelayan kecil itu. Saya ingin menjadi nona muda dari keluarga Shou. Tuan muda. Silakan lihat. Haruskah kita mengundang orang itu masuk? Aku akan pergi. Aku akan pergi membawanya masuk. Ming Xuan. GQ ini merasa bingung dan panik. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dari kami? Itu tidak penting. Sekarang, kita harus segera mendapatkan Ji Xiong, uang yang dia berikan padanya, untuk mengelabui, agar menggunakan nama Shu perusahaan kami, untuk menutupi hutang yang dimiliki perusahaan kami. Benar. Jika perusahaan tidak memiliki dukungan keuangan, desa Bulao itu, proyek pengembangan, tidak akan diberikan kepada kami juga. Saya berencana untuk segera berkunjung. Bos di balik desa Binhai. Saya dengar dia hanya butuh 3 tahun untuk membuat desa Binhai berangkat dari sebuah desa nelayan kecil dan berkembang menjadi provinsi. 10 resort terbaik. Saya ingin belajar darinya tentang renovasi desa Bulao ini. Aku diam-diam bertanya pada teman-temanku bahwa orang ini sangat misterius dan mereka bahkan tidak bisa mengetahui siapa dia sebenarnya. Saya sudah berbicara dengan kepala desa Binhai. Itu disetujui. Dia berkata, dia akan memberi kita jawaban malam ini. Mari kita tunggu dulu. Pokoknya perusahaan kami, celah keuangan, belum diperbaiki.
Anda berasal dari desa Binhai. Itu benar. Melihat usia dan penampilan Anda, kamu tidak mungkin. Apakah kamu bisa membantu adik GQ? Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya GQ. Jika Anda tidak ada kegiatan, segera kembali ke pedesaan. Usir dia. Keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluar. Aku ingin melihatmu. Orang yang bertanggung jawab di keluarga show. Lepaskan aku. Keluar. Tahan dia. Keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang terjadi? Anda. Tuan muda keluarga show kan? Wanita yang kau nikahi ini. Hanya. Bukan GQ. Bukan GQ. Bukan GQ. Omong kosong apa yang kau bicarakan dasar perempuan desa. Hari ini aku benar-benar harus robek mulutmu sampai hancur. Kamu GQ palsu, kau berani melakukan tapi tak berani mengakukan. Bukankah kamu hanya tidak bersedia menikah dengan orang dari desa kami? Jika kamu punya nyali, jangan biarkan adikmu menikah di sana. Diam. Kenapa masih berdiri dengan wajah tertegun? Usir dia. Ming Xuan, mungkinkah dia adalah anak dari keluarga Ji, putri lainnya? Siapa peduli siapa dia? Selama properti keluarga Ji terikat padanya itu sudah cukup. Tepat sekali. Sekalipun dia adalah Ji Yuro, tidak masalah. Cukup sudah. Kamu wanita desa, cepatlah kembali ke tempat asalmu, dan pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak tercakar oleh si jalan kecil ini kan? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan? Seandainya si jalan kecil ini punya sejenis virus, itu akan mengerikan. Ibu dan anak laki-laki sebenarnya memilih untuk mempercayai saya. Kalian semua telah tertipu. Dia sama sekali bukan GQ. Dia adalah saudara perempuan GQ, Ji Yuro. Ming Xuan aku. Aku tahu. Kamu pulang duluan bersama ibu. Pertama-tama saya akan mengunjungi daerah pedesaan kecil ini diusir. Anda tidak diperbolehkan pergi. Segera pergi ke desa Binhai dan bawa kembali adikmu. Dia tidak diperbolehkan mengganggu kakak Dazi. Cukup. Aku memberitahumu. Ini adalah kota, bukan desa Binhai Anda. Jika kau tidak segera pergi, saya bisa menuntut Anda atas memasuki tanpa izin. Dan dengan sengaja merusak reputasi istri saya. Bagus. Silakan laporkan. Ini kesempatan bagus. Untuk menyelidiki istrimu adalah GQ. The film was Atau Ji Yuro. translated and Anda. narrated by M Media. Lepaskan aku cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku memberitahumu. Saya tahu betul siapa istriku. Kamu wanita desa. Berhenti mencampuri urusan keluarga kami. Segera kabur. Apakah maksudmu begitu? Bahkan jika kamu tahu, dia bukan orang yang asli milikmu. Calon pasangan. Kamu tidak peduli. Urusan-urusan kita sebagai warga kota, itu bukan urusanmu wanita desa. Kamu jorok. Cepatlah kembali ke desa nelayan kecilmu. Pergi. Sebenarnya dia tidak peduli tentang calon istrinya. Sama sekali. Mustahil, aku harus menemukan jalan keluarnya, agar GQ meninggalkan kakak Dazi. Tidak apa-apa Yuro. Selama kamu mencintai putraku. Yang menikah dengan keluarga show kami, tidak penting. Tepat sekali. Selama kita benar-benar saling mencintai, siapa peduli tentang itu? Pertunangan masa kecil selama lebih dari 10 tahun. Sebenarnya mereka, hargailah aku sebanyak ini. Sepertinya aku masih harus mengubah temperamenku. Dan memperlakukan mereka dengan lebih baik. Itu benar. Apalagi Yuro, kamu juga milik orang tuamu, mutiara berharga. Pernikahanmu dengan keluarga kami. Ini adalah momen yang membahagiakan bagi kami. Terima kasih ibu karena tidak menyalahkan saya untuk menikah menggantikan saudara perempuan saya. Aku tidak tahu kegilaan macam apa ini. Memiliki GQ. Bersikeras menikah dengan orang dari pedesaan. Sebagai kakak perempuannya, demi terjalinnya hubungan baik antara kedua keluarga kita, aku menikah dengan keluarga Zhou menggantikannya. Namun, aku sudah lama mengabdikan diri pada Ming Xuan. Jadi bisa dianggap bahwa sepasang kekasih akhirnya menikah. Bagus. Selama kamu menyayangi putraku itu saja yang terpenting. Ini, Yuro. Ada sebuah bantuan. Saya mungkin membutuhkan bantuan Anda untuk Kita semua adalah keluarga. Mengapa harus bersikap begitu sopan? perusahaan kami. Berencana untuk mengembangkan resor baru-baru ini. Tetapi kita kekurangan tentang dana. Mungkinkah kita menggunakan mas kawin yang ayahmu berikan padamu? Oke. Benar-benar. Menantu perempuanku yang baik.
Kalau begitu saya harus segera menghubunginya. Kepala Desa Binhai. Luangkan waktu untuk berkunjung. Makan dan minum dengan baik. Makanlah dengan lahap. Cepat-cepat. Makan, makan, makan. Desi, bukankah kamu dijadwalkan menikah awal tahun depan? Mengapa? Apakah kamu menaikkannya terlalu jauh nih? Aku tidak mungkin memberitahu semua orang bahwa aku akan menikah di sini. Sebagai pengganti Ji Yuro kan, saya memeriksa tanggalnya. Hari ini adalah hari terbaik dalam dekade terakhir. Jadi kami dengan cepat mengadakan pernikahan untuk mereka. Tapi Xiaozi, rumah pernikahanmu belum dibangun. Istrimu dari kota. Apakah dia akan terbiasa tinggal di rumah tua kita? Di desa kami, ada banyak sekali B dan B yang bagus. Kiu-kiuku. Dia bisa tinggal di mana saja yang dia maukan. Saya menikah dengan keluarga Jiang, dan itu bukan karena rumah besar keluarga Jiang. Desi dan aku menjalani hidup yang baik. Itulah yang terpenting. Selamat. Selamat. Mampu menanggung kesulitan membuat seseorang istri yang baik. Selamat untuk kalian berdua. Xiaozi, cepat ikut aku ke pintu masuk desa. Hadiah pernikahan yang dikirim oleh kerabat dan teman dari luar kota telah tiba. Kakak, apakah masih ada hadiah lainnya? Bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak terlalu banyak. Kita benar-benar harus melampaui. Itu Ji Yuro. Kita akan membuatnya sangat menyesalinya. Xiaoji, ayo pergi bersama. Kemudian, aku duluan. Kalian semua pemabuk. Tolong jangan paksa Kiu-kiuku untuk minum. Jika Anda suka minum, minum sedikit tidak apa-apa. Tetapi jika ada yang mencoba membuatmu, lakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Hadapi saja mereka. Kakak selalu mendukungmu. Oke. Aku akan mendengarkan kakak. Aku pergi sekarang. Teruskan. Ayo pergi. Semoga semua orang menikmati makanan dan minumannya. Perkembangan desa ini sebenarnya cukup baik. Tapi sebenarnya di mana bos itu berada? Kepala desa, dia tidak menjawab panggilan saya. Mungkinkah dia sedang menipu kita? Mari kita lihat bagian depan. Oke. Itu pasti. Rombongan pernikahan yang kami temui sedang dalam perjalanan sekarang. Tinggal di rumah tua seperti ini. Mereka jelas tidak punya apa-apa berhubungan dengan bos itu. Saya ingin melihat jika memang GQ benar-benar akan menikah. Tunggu aku. Saya akan segera berada di pintu masuk desa. GQ, benar-benar kamu yang akan menikah. Jadi ini adalah aslinya. GQ yang pernah bertunangan denganku. Dia terlihat jauh lebih tenang daripada Ji Yuro. The film was translated and narrated by M Kamu berhenti Media. di situ. Aku baru saja berbicara denganmu. Apa kau tidak mendengarku? Apakah kamu tuli? Melepaskan. Melepaskan. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Itu pantas kamu dapatkan. Anda tidak diperbolehkan pergi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Jelaskan dirimu dengan jelas. Kamu jelas-jelas menikah minggu lalu. Mengapa kalian mengadakan pernikahan lagi hari ini? Ini bukan rumah keluarga Ji. Ini bukan tempatmu untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Anda. Aku adalah kakak perempuanmu. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Bagus. Lalu aku adalah kakak perempuanmu. Akan mengajari Anda dengan benar hari ini bagaimana berperilaku. Lepaskan aku. Oke. Yuro, apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat marah. Jiao Mingxuan. Pukuli dia sampai mati. Memukulku. Xiao Mingxuan. Apakah kamu berani? Aku. Jiao Mingxuan. Dia sedang menindas istrimu. Dasar kau tak berguna. Mengapa kamu hanya berdiri di sana dengan truk stand? Bajingan. Setelah saya mentransfer uang Anda, aku akan segera menceraikanmu. Anda datang ke desa Binhai hari ini untuk mengunjungi suamiku kan? Suamimu. Yang perlu kita lihat, apakah bosnya bernama Ji Ing? Kepada dunia luar, dia tidak pernah mengungkapkannya, informasi apapun. Kepala desa juga tidak memberitahuku. Aku juga tidak yakin. Kalau begitu bukan dia. GQ. Suamimu tidak lebih dari seorang anak malang. Berhentilah melebih-lebihkan nilai dirimu sendiri di sini dan mencoba untuk menempel pada bos besar itu. Entah suamiku miskin atau kaya, tunggu sampai mereka kembali dengan hadiah pertunangan yang sangat mahal dan Anda secara alami akan tahu.
Kepala desa. XEAUZ, lihat cepat. Ini semuanya dikirim oleh penduduk desa yang tidak bisa bergegas kembali untuk menghadiri pernikahan orang yang pernah Anda bantu. Mereka berkata, kamu tidak kekurangan apapun. Jadi mereka hanya mengirimkan barang-barang materi ini sebagai hadiah pertunangan untuk GQ. Kakak. Haruskah kita menerima hal-hal ini? Meskipun hal-hal ini tidak ada apa-apa kepada penduduk desa yang mengirim mereka, tetapi dengan begitu banyak hadiah pertunangan, kami tidak punya tempat untuk mereka di rumah. Sekalipun tidak ada tempat, kita harus menerimanya. Hadiah pernikahan akan terlalu membawa siang jika mengembalikannya. Shiozi, apa yang telah Anda bantu semua orang dapatkan sebelumnya jauh lebih dari ini. Sekarang hal-hal ini bukan apa-apa. Baiklah, baik, mari masukkan barang-barang ini ke dalam kotak dulu. Kembali ke rumah. Lagi pula meninggalkannya di sini tidaklah pantas. Sudah kubilang padamu, GQ, bagaimana otakmu bisa jati sebodoh ini setelah menikah dengan seseorang dari pedesaan? Anda praktis persis seperti orang-orang desa itu. Beraninya kau memukulku. Kamu pantas dipukul karena menghina orang-orang desa. Di samping itu, Anda datang ke pedesaan hari ini untuk mencari seseorang untuk diajak berbisnis, kan? Kamu tidak begitu sombong dan angkuh. Yang kita cari, dialah yang mengembangkan desa ini. Bos di balik layar. Dia berbeda dari orang-orang di desa ini. Saat ini dia mungkin sedang hidup menyendiri, tepat di desa ini, di sebuah rumah besar tertentu. Sebuah rumah besar tertentu. Ngomong-ngomong soal itu, rumah tua ini jelas membutuhkan renovasi. Aku akan membicarakannya dengan suamiku nanti. Cepatlah antarkan kami ke kepala desa. Kamu pasti tahu di mana dia berada. Benar. Jangan tunda urusan penting kita. Ayo cepat. Urusan penting. Karena kita sedang membicarakan urusan penting. Mengapa kita tidak bicarakan tentangmu? Bisnis penting keluarga Su? Apa maksudmu? Jiyuru, apakah kamu ingin tahu tujuan Shu Mingxuan untuk menikahimu? Tujuan sebenarnya. GQ, ini adalah mengetahui. Saya ingin menggunakan uang keluarga Ji untuk melunasi utang perusahaan. Seharusnya tidak demikian. Mungkinkah The film Mingxuan, was apakah dia translated benar-benar and menyembunyikan narrated sesuatu by dariku? M-Media. Sejak dia menikah dengan keluarga Zhou, dia pergi berbelanja setiap hari. Apakah dia mengetahui situasi terkini dari keluarga Zhou kita? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Situasi apa? Apa yang terjadi pada keluarga Zhou? Masalah keuangan apa saja yang ada? Mingxuan, kamu. Yuro, Anda adalah anggota keluarga Zhou kami. Dia jelas ingin memisahkan kita. Anda sama sekali tidak boleh percaya omong kosongnya. Apakah kamu akan putus dengannya? Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Pasangan yang tidak kompeten akan terkunci bersama selamanya. Lalu apa yang baru saja Anda katakan? Apa sebenarnya maksudmu? Anda bisa memeriksanya, status keuangan grup Zhou. Nanti kamu akan tahu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berhenti. Siapa kamu? Beraninya kau menindas kami, istri Xiaozi? Aku. Semua orang di dalam sudah keluar. Cepat, pengantin wanita telah tertabrak. Siapa yang berani memukul istri Xiaozi? Saya rasa dia pasti sudah lelah hidup. Mingxuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya orang-orang ini tidak mudah untuk diganggu. Kaulah yang tadi ingin memukul GQ. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Kamu menyalahkan semuanya padaku. Pasangan yang serasi, melarikan diri saat bencana melanda. Pasangan yang tidak becus. Saya pikir kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Jangan terlalu sombong. Kami tidak melakukan apapun padamu. Jika kau berani biarkan mereka menyerang, saya akan menelepon polisi. Apakah perlu menghubungi polisi? Aku baru saja melihat semuanya. Kamulah yang ingin memukul istri Xiaozi kami. Tangan mana yang kamu gunakan untuk memukulnya? Berikan pisaunya padaku. Tidak. Tidak. Aku cuma bercanda. Sebenarnya aku tidak memukulnya. Tolong jangan potong tanganku. Kakak laki-laki tuan ini, kumohon selamatkan suamiku. Lihatlah GQ. Bukankah dia baik-baik saja? Kami tidak melakukan apapun. Itu benar. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dia adalah suamimu. Apakah itu instruksi Anda? Apakah membiarkan dia menindas istri Xiaozi? GQ, perhatikan pakaian mereka. Mereka terlihat seperti penduduk kota. Apakah Anda memiliki pengalaman sebelumnya? Apakah Anda menyimpan dendam atau konflik dengan mereka? Apakah itu sebabnya
Mereka berlari jauh-jauh ke desa Binhai kami untuk melakukan sabotase dengan sengaja. Pernikahanmu dengan Shiozi, GQ, jangan takut. Meskipun Shiozi tidak ada di sini, kita di sini, dan tak seorang pun akan berani menyentuhmu. Kerabat Dasi memperlakukan saya dengan baik. Lebih baik dari itu Ji Xiong. Ayahku yang tidak berperasaan. 30 tahun pertama dalam keluarga Ji. Hidup sungguh sia-sia. GQ, aku adalah kakak perempuanmu. Cepat suruh mereka melepaskan saya. Benar sekali GQ. Saya adalah saudara ipar Anda. Cepat suruh mereka membebaskan kami. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Kalian berdua, apakah mereka keluarga? Kenapa aku belum pernah mendengarnya bahwa keluarga Ji memiliki anak perempuan lain? GQ, apakah dia sepupumu? Ini tentang apa? Dia dan aku memiliki ayah yang sama, tetapi ibu yang berbeda. Itu saja. Saya sudah lama. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Mengapa kamu berpura-pura begitu mulia? Bukankah itu hanya karena kau gagal menikah dengan keluarga kaya seperti yang diinginkan, dan kamu marah pada kami? Ji Yuru, demi kita yang pernah ada, sebuah keluarga, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Xiao Mingxuan, dia menikahimu hanya untuk menghabiskan seluruh warisan ibuku untuk keluarga Ji, dan kosongkan semuanya untuk mengimbangi celah keuangan dari grup Shou miliknya. Apa yang tadi kamu katakan? Dia sebenarnya tahu tentang itu. Keuangan perusahaan kami mengalami masalah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kenyataan bahwa hubunganmu buruk adalah kepastian mutlak. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba bersikap baik? Sejujurnya, perusahaan kami beroperasi dengan sangat baik. Sama sekali tidak ada masalah keuangan. Hanya sekadar bertahan hidup itu saja. GQ gadis ketiga itu sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini di depan semua orang ini untuk sengaja menjelek-jelekan suami saya, untuk membuktikan dia menikah dengan orang yang lebih baik dariku. Jalang. Apa yang sedang kamu lakukan? Mereka memiliki kekuatan. Karena jumlah mereka banyak, kita juga tidak bisa mengalahkan mereka. Kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk menghadiri. Kita harus segera pergi. Datang ke desa Binhai hari ini, tujuan utamanya adalah untuk menemani Mingxuan, untuk mengunjungi bos itu. Kita tidak boleh melupakan gambaran besar demi masalah kecil. Kita akan menemukan kesempatan lain di hari lain untuk berurusan dengan GQ. Cepat bawa kami untuk menemukan kepala desa. Kami ada urusan bisnis dengannya. Apakah kamu tidak hanya menginginkan kepala desa untuk membawa kalian berdua untuk mengunjungi suami saya? Tidak perlu bertele-tele seperti itu. Suami saya dan kepala desa akan segera kembali. Aku lihat kamu menikah dengan orang pedesaan dan sekarang otakmu semakin bodoh. Orang yang kami cari adalah bos sebenarnya di balik desa Binhai. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kasihan suamimu. GQ, saudarimu ini sungguh tidak berakal. Kami telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas, dan dia masih belum mengerti. Bicara tentang menjadi saudara tiri, GQ sangat pintar. Yang ini namanya Ji Yuro, pasti mewarisi kebodohan ibunya. Anda Kau menuntut bertemu bos sebenarnya. Jika Xiaozi tahu bahwa si bodoh kecil semacam ini sedang berkunjung, dia pasti tidak akan melihatmu. apakah kamu mendengarnya? Suamiku akan segera kembali. Aku akan berdiri di sini dan mengamati saja. Bagaimana rencanamu untuk memohon bantuan kepada suami saya? Kakak, kamu ambil kembali ini dulu. Saya akan mengatur kendaraan yang tersisa. Oke, ketika GQ melihat begitu banyak hadiah pertunangan, dia mungkin akan pingsan karena kaget. Ayo pergi. Cepat bawa The film kami was untuk menemukan kepala desa. translated and Aku tidak punya narrated waktu by untuk M. bermain-main Media. denganmu di sini. Melepaskan. Melepaskan. Anda. GQ, kamu memperlakukan adikmu seperti ini. Jika kamu telah diintimidasi olehnya dan ibunya selama 20 tahun, apakah kamu masih ingin mengakui dia sebagai saudara perempuanmu? Aku, GQ, ibumu meninggal di usia muda. Itu adalah ayah dan ibuku yang dengan susah payah membesarkanmu. Sekarang kamu tidak hanya memblokir ayah, tapi kau bahkan memfitnah ibuku. Apakah kamu masih memiliki sedikit hati nurani? Hati nurani harus dikhususkan untuk mereka yang pantas mendapatkannya. Adapun keluargamu yang busuk, GQ kami telah patah hati selama 20 tahun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? rumah hanya ada di tempat di mana ada cinta. Tempat yang dingin dan membeku di kota itu adalah rumahmu. Desa Binhai kami. Ini adalah rumah sejati GQ. Benar sekali GQ. Sekarang desa Binhai kami berkembang dengan sangat baik. Kehadiranmu di sini, kami tidak akan membiarkanmu menderita, bahkan sedikit kesulitan. Xiaozi sangat cakap. Kalian berdua di sini pasti akan hidup lebih baik daripada di kota. Rakyat jelata yang bodoh. Kalian semua hanyalah sekumpulan orang awam yang bodoh. Mingxuan, segera menelepon dan suruh kepala desa datang. Saya sudah menelepon lebih dari 10 kali. Dia tidak menjawab. Mungkinkah kita? Apakah Anda telah tertipu?
Sungguh lelucon. GQ, jika keluargamu benar-benar seperti dirimu, mengatakan bahwa orang kaya, maka saya akan. Apa yang akan kamu lakukan? Suami saya akan melakukan siaran langsung. Masuk kandang babi desa untuk memakan kotoran. Dia punya fetis semacam ini. Ini terlalu kotor. Pokoknya orang yang dinikahi GQ adalah seorang petani miskin. Sangat tidak mungkin baginya untuk menjadi kaya. Kau benar-benar terjebak dalam situasi buruk hari ini. Kakak, di mana Desi? Bukankah kalian pergi bersama? Masih ada beberapa hadiah pertunangan yang tidak muat di dalam rumah. Dia sedang mempersiapkannya di sana. Juga. Ini? Ming Xuan. Semua uang ini digabungkan. Jauh lebih berharga daripada aset-aset tersebut dari keluarga Ji kami. Harga emas sekarang sangat tinggi. Perusahaan show kami, seandainya kita memiliki semua ini, mengapa kita perlu menikahi Ji Yuro dan menahan sikapnya? Itu tidak benar. Seluruh desa Binhai terdiri dari orang-orang yang bekerja untuk para bos. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak emas? Barang-barang ini, semuanya pasti palsu. QQ. Siapakah kedua orang ini? Dia adalah milikku, saudara tiri perempuan dari pihak ayah. Jati dialah orang yang awalnya seharusnya menikah dengan Xiaozi Jiuro. Dia terlihat jauh lebih rendah dibandingkan GQ kita. Untunglah dia tidak ingin menikah dengannya. Mengizinkan keluarga Jeng kami untuk menikahi GQ, menantu perempuan yang sangat luar biasa. Saya ingin melihat barang-barang ini. Apakah itu asli atau palsu? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba mencuri hadiah pertunangan QQ? Apakah kamu gila? Beraninya kau memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? QQ, anjing ini menggonggong ke siapa? Anda. Dia adalah suami Jiuro, dan juga dia yang datang hari ini untuk mengunjungi Dasi yaitu Xiu Mingxuan. Hari ini kalian berdua datang mengunjungi Xiaozi. Adik laki-laki saya berada di pintu masuk desa, mengatur hadiah pertunangan yang tersisa. Dia akan segera tiba. Adik laki-lakimu. Adik laki-lakimu. Orang ini adalah kakak perempuan dari bos besar. Anda datang berkunjung hari ini. Bukankah dia hanya seorang wanita desa dari pedesaan? Beraninya dia mencoba mengklaim memiliki hubungan dengan bos. Dia benar-benar tidak tahu malu. GQ berani-beraninya kau memukulku. Kamu telah menghina orang yang paling dekat denganku. Jadi kamu pantas dipukul. Paling dekat maksudmu apa? Aku Jiuru adalah kakak perempuanmu. Dia termasuk jenis kerabat yang mana? Kamu tipe kakak perempuan yang seperti apa? QQ dan kamu hanya berhubungan karena kalian berdua memiliki nama keluarga Ji. Dia diintimidasi olehmu selama 20 tahun. Hari ini, aku akan merebut kembali semuanya. Atas namanya, Anda, kamu gila. Kalian semua gila. Jiuru, saya melihat bahwa Anda baru saja tertarik pada hadiah pertunangan ini. Jika kamu menyesalinya sekarang, karena tidak menikahi Dasi, kalau begitu sudah terlambat. Menyesal apanya? Hal-hal ini, hanya dengan melihat, jelas berasal dari pasar grosir. Dibawa ke sini hanya untuk pamer. Aku akui, desa Binhai Anda telah berkembang dengan cukup baik. Tetapi tidak ada apa-apa. Segala sesuatu yang berhubungan denganmu, hanya saja bos di belakangmu. Cukup mengarahkan segala sesuatunya dengan baik. Baik, terima kasih untuk menguatkan suami saya. Berhentilah berpura-pura di sini. Sebentar lagi kepala desa akan membawa bos ke sini. Penampilanmu yang tampak miskin akan sepenuhnya terungkap. Kenapa kamu tidak cepat-cepat lalu ambil barang-barang sampah ini dan pergi? Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan? Kalian berdua bodoh sekali. Kau tak akan menangis sampai melihat peti mati. Xiaozi dan kepala desa akan segera datang. Aku sangat ingin melihat bagaimana kalian berdua akan menangani situasi tersebut nanti. Baiklah, sesama penduduk desa, silakan masuk ke dalam dan lanjutkan jamuan makan. Abaikan saja kedua orang ini. Ayo, ayo. Awalnya saya berencana agar Xiaozi bisa bertemu denganmu. Tapi sekarang aku melihat betapa bodohnya kamu. Bahkan jika Xiaozi sendiri yang mengajarimu cara merenovasi resor, saya ragu Anda akan mempelajari apapun. Sebaiknya kamu kembali saja ke kotamu dan tetap di sana. Kamu berhenti di situ. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kepala desa ini? Kenapa dia belum datang juga? Aku kembali ke kantor Komet Desa untuk mengurus urusan. Bos yang ingin Anda kunjungi sudah berlalu. Saat ini, mereka akan segera tiba. Bagus sekali. Kepala desa berkata, bos itu akan segera datang. Kakak, mari kita tunggu Desi sebentar. Oke. Lihat cepat. Ming Xuan, apakah itu bosnya? Kita seharusnya bertemu. Berpakaian sangat formal. Dia harus menganggap kita sangat serius. Pergilah cepat dan sapa dia. Mereka pasti. Mereka yang datang dari kota.
Tunggu sebentar. Pakaian yang dia kenakan adalah jubah perayaan pernikahan. Kakak, coba tebak bagaimana kedua orang bodoh kecil itu akan menghadapi DC. Mereka sangat meremehkan desa kami. Suruh Xiaozi untuk segera mengantar mereka berdua kembali ke kota. Dia pasti suami GQ. Kalau begitu dia bukanlah orang yang kita cari. Sungguh sial. Halo. Saya. Minggir dari jalanku. Ming Xuan. Ayo kita tanya kepala desa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Mari kita pergi ke kantor Komet Desa sekarang dan mengajukan pertanyaan dengan tepat. Kepala Desa Binhai, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu belum membawanya menemuiku? Dia adalah Su Mingxuan. Saya adalah orang yang Anda cari. Ming Xuan, yang baru saja dia katakan adalah apa-apaan itu tadi? Jika saya tidak salah dengar, dia berkata, bos yang kita cari. Dia. Apakah kamu mempercayainya? Baru saja mereka tidak mengatakan apapun padamu kan? Ming Xuan, apakah kamu masih belum mengerti? Orang ini adalah GQ, tunangan malang yang seharusnya dinikahinya. Dia hanya berakting seperti GQ, khususnya mencoba menipu bos itu. Sungguh tidak tahu malu. Dasar bodoh, siapa yang kau sebut tidak tahu malu? Keluar dari desa Binhai kami segera. Desa kami tidak akan pernah. Selamat datang. Lagi pula aku tidak menyukainya. Kita akan segera mencari kepala desa. Saat ini, kepala desa seharusnya sudah tiba di Jalan Binhai. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan, Anda bisa langsung berbicara dengan saya. Apa? Apakah kepala desa tidak ada di kantor Komet Desa? Kepala desa itu sendiri mengatakan dengan jelas, dia berada di kantor komit desa. Bagaimana mungkin dia tidak berada di desa Binhai? Nomor yang baru saja Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Baru saja desa tetangga membutuhkan bantuan kepala desa untuk sesuatu. Jadi dia pergi untuk menanganinya. Mampukah Anda mengatasinya? Sebenarnya situasi di sini seperti apa? Desa Binhai, sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh kepala desa? Lagi pula kamu sedang mencarinya, hanya agar dia bisa membantumu menemukanku. Aku ada di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan, sebaiknya kamu langsung memberitahuku saja. Saya menyadari, seluruh keluarga Anda sangat pandai berpura-pura. Untunglah aku tidak menikah dengan keluarga ini. GQ, kamu menikah dengan orang miskin ini, dan keluarga Jeng yang sok berkuasa menggantikan saya. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Cukup, Jiyuru. Dazi adalah orang yang Anda cari, yang sedang merenovasi desa Binhai. Bos besar di balik layar. Jika kamu tidak percaya, lalu ambil milikmu. Suami yang akan segera bangkrut dan pergi. Siapa yang kau kutuk? Perusahaan show kami beroperasi dengan sangat baik. Itu bukan urusan wanita desa sepertimu. Mengkritik. Baiklah Ming Xuan, orang miskin itu barusan berbohong kepada kita. Ayo kita segera cari kepala desa dan memperjelas hal-hal. Tepat. Seluruh keluarga ini penuh dengan orang-orang munafik. Sungguh menjijikan. Sungguh nasib buruk bisa mengenal kedua orang itu. Untungnya kita tidak perlu bertemu mereka lagi di masa depan. Kanan, saat aku tidak ada di sini barusan, apa yang mereka katakan padamu? Mari kembali dan ikut jamuan makan keluarga dulu, berbincang di jalan. Su Mingxuan dan Jiyuru ini sungguh meremehkan desa Binhai kami dan penduduk desa kan. Kedua keluarga mereka bahkan tidak bisa menemukan satu orang yang baik sekalipun. Bagaimana rencana Anda untuk menanganinya? Masalah ini Kepala desa bertugas mengkoordinasikan hal ini. The film Biarkan was dia yang menanganinya. translated and tepat sekali. narrated by Sekalipun M kamu Media. berdiri di depan kedua orang bodoh kecil ini, mereka tidak akan percaya padamu. Adalah orang yang ingin mereka lihat. Dua orang yang datang dari kota hari ini juga bertanya kepada kepala desa. Ini benar-benar menjengkelkan. Desa Binhai ini benar-benar terkutuk. Seharusnya aku tidak datang jika aku tahu lebih awal. Mengapa kepala desa menghilang? Bagaimana kita seharusnya? Apakah Anda sudah menemukan bosnya sekarang? Kepala desa. Ambil dengan cepat. Mari kita tanyakan padanya dengan benar. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Saya sebut kepala desa. Kamu pergi kemana? Saya jelas-jelas telah mengirimkan pesan kepada Anda. Kenapa kamu tidak melihatnya? Saya pergi ke desa tetangga. Bos yang ingin Anda kunjungi sudah memihakmu. Anda hanya perlu menunggu di sana. Ini? Mungkin sinyal di desa itu lemah. Jati tidak ada pemberitahuan. Artinya, jika kita menunggu sedikit lebih lama, kita akan bisa bertemu dengan bos itu. Silakan lihat pesan teksnya. Saya berada di desa Binhai kami. Saya telah menjadi kepala desa selama lebih dari 10 tahun. Saat saya menangani berbagai hal, tidak akan ada kesalahan sama sekali. Itu, kepala desa. Apakah bos ini memberitahu Anda
Apa yang ingin dia sampaikan kepada kita? Memiliki. Lalu haruskah kita jadwalkan di lain waktu? Bagaimana dengan ini? Sebagai permintaan maaf, kami mengundangnya dan mengundang kepala desa ke kota untuk menikmati makan malam yang enak. Tidak perlu, dia tidak ingin bertemu denganmu. Apa yang tadi kamu katakan, semua yang kamu lakukan di desa Binai hari ini, dia sudah mengetahuinya. Tidak ada kepala desa. Apa maksudmu? Kesalahan apa sebenarnya yang telah kita lakukan? Anda memandang rendah penduduk desa kita. Anda memandang rendah desa Binai kami. Sebagai bos, siapa yang mengembangkan desa tua itu? Karena kamu. Mereka sangat meremehkan kami orang desa. Tidak perlu. Untuk melanjutkan, saya tidak melakukannya. Cukup. Kamu benar-benar menutup teleponku. Bukankah ini hanya sebuah desa yang hancur? Mereka semua adalah sekelompok orang dari masyarakat, nelayan kelas terendah. Apa yang membuat mereka begitu hebat? Saya pasti akan mengerjakan proyek ini, bahkan tanpa bantuannya, dalam menyediakan rencana renovasi. Selama saya menghamburkan uang untuk itu, saya pasti akan merenovasinya. Lebih baik daripada desa mereka yang hancur. Aku mendukungmu, Ming Xuan. Anda pasti akan membuat desa Bulau. Setelah renovasi, bahkan lebih baik daripada desa GQ. Saya akan mentransfer uangnya besok ke perusahaan Anda. Benar-benar. Terima kasih, Euro. GQ, jangan berani-beraninya kau berpikir seperti itu. Bisa melampaui saya. Setelah uangnya tiba, kita harus segera melunasi hutang perusahaan. Pokoknya desa Bulau. Hak pengembangan belum final. Aku baru saja menelepon teman sekelasku di kota. Dia berkata, hak pengembangan untuk desa Bulau belum diselesaikan. Belum tenang juga. Lalu, mengapa Xiu Mingxuan? Apakah mereka datang mencarimu hari ini? QQ, aku mendengarmu mengatakan hari ini bahwa keluarga Xiu akan segera bangkrut. Apa yang rencananya akan dia gunakan untuk pengembangan? Bangkrut. Sedang mengembangkan resor. Mama, lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Utang besar keluarga kami. Istri pertama Ji Xiong. Bukankah dia meninggalkan warisan yang besar? Apa yang akan terjadi pada keluarga Ji setelah dia meninggal? Setelah Anda menikah dengan Ji Q, kita akan mengambil uang keluarganya untuk mengisi lubang ini. Itu benar. Aku hampir lupa. Saya memiliki kontrak pernikahan dengan GQ. Itu ide yang bagus. Jadi, keluarga Shou hampir bangkrut. Jadi begitu, Xiao Mingxuan, dia secara lahiriah datang untuk berkonsultasi dengan Anda tentang bagaimana cara yang lebih baik merenovasi desa tua. Namun kenyataannya, dia hanya ingin berakting untuk Ji Yuru. Maksudmu? Su Mingxuan ingin menggunakan ini untuk menipu dan mengembalikan uang keluarga Ji untuk menutupi kekurangan di perusahaannya. Tepat. Desi, bisakah teman sekelasmu di kota itu menyelesaikan proses hak pengembangan untuk desa Bulau? Apakah kamu sudah memutuskan? Dia yang bertanggung jawab atas desa ini. Seharusnya tidak ada masalah. Kemudian hubungi dia. Besok kami akan pergi ke kota untuk mengunjunginya. Pergi ke kota untuk menemuinya. Apakah Anda berencana agar saya memimpin perkembangan desa Bulau? Kamu cukup pintar ya? Jauh lebih baik daripada dua idiot itu hari ini. Itu juga berhasil. QQ yang sempurna. Anda bisa terlibat sejak awal. Lagi pula keluarga kami punya banyak uang. Namun Anda ingin menggunakannya dengan cara apapun. Aku mendukungmu. Terima kasih, Kak. Zhao Mingxuan, sudah larut sekali. Kenapa kamu belum pulang juga? Saudari Anda akan khawatir. Sebenarnya kau akan membawaku kemana? Tempat di mana kita pertama kali bertemu. Pertama kali. Kami pertama kali bertemu. Bukankah itu di desa Binhai? Anda. Benarkah kau tidak ingat aku? Wajah ini memang terlihat agak familiar. Apakah aku benar-benar pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tunggu sebentar setelah kita tiba. Anda seharusnya bisa mengingatnya. Selama GQ meninggal, masih ada peluang untuk keadaan berbalik. Jangan bergerak seperti itu. Aku akan mengambilnya untukmu. Matilah GQ. Jingzi hanya bisa menjadi milikku. Hati-hati. GQ. GQ bangun GQ. GQ. GQ.
Hati-hati. Apakah kamu gila? Tidak perlu dikembalikan. Sampai jumpa jika takdir mengizinkan. Jika takdir mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi. GQ. GQ. The film was translated Kamu and sudah bangun. narrated by M Media. Ini adalah rumah sakit. Kemarin, Anda hampir tertabrak mobil. Apakah ada tempat sekarang? Apakah itu terasa tidak nyaman? Tadi malam. Anda tidak perlu mengembalikannya. Sampai jumpa jika takdir mengizinkan. Kanan. Sekarang aku ingat. 6 tahun lalu kami. Bukankah kita pernah bertemu sekali? Kemudian, mengapa kamu datang ke desa Binai ini lagi? Dan berpura-pura tidak mengenalku. Tidak. 6 tahun yang lalu, setelah aku memberimu uang. Kamu mengambil uang hadiah dari kompetisi desain tersebut. Itu pasti ada di dalam tasmu. Itu tidak ada di tas saya. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Maksudmu, tahun itu, setelah kamu menggunakan uang hadiah tersebut untuk mengobati penyakit saudara perempuan saya, kamu pulang dan mengalami konflik bersama ibu dan putrinya. Jadi, Anda kehilangan sebagian ingatan Anda. Namun, bahkan tanpa ingatan ini, kita masih ditakdirkan oleh surga untuk bersama. Saya minta maaf. Ini semua salahku. Seandainya aku punya, aku mengantarmu pulang kemarin. Kamu tidak akan terluka. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Jika kita harus menyalahkan seseorang, salahkan pengemudi itu. Siapakah orang yang mengemudi? Itu adalah saudara perempuanmu. Jiyuru. Apa yang terjadi padanya? Beraninya kau bertanya begitu. Seandainya bukan karena kamu berpegangan erat pada Jiangzi, bagaimana mungkin Yuru mengembangkan niat membunuh? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seperti sayuran? Apa maksudmu? Yuru hanya ingin kembali tunangannya. Kamu sebagai adik perempuan, tidak apa-apa jika kamu tidak menunjukkan pertimbangan. Kenapa harus bersaing dengannya untuk mendapatkannya? Apakah aku harus bersaing dengannya? Cukup sudah. Ayo cepat. Dorong dia ke dalam mobil. Jujurlah, menikahlah dengan orang dari pedesaan. Anda tidak diperbolehkan kembali ke kota ini lagi dan mengganggu kehidupan pernikahan Yuru. Tidak. Bukankah kau memaksaku ke dalam mobil pengantin dan mengirimku ke desa Binhai? Kemudian, kami juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Itu benar. Ibumu meninggal di usia muda. Aku tidak bisa membesarkanmu dengan sia-sia selama bertahun-tahun kan? Apapun yang Yuru inginkan, kamu harus memberikannya padanya. Apakah aku harus menyerahkannya padanya? Bukankah aku sudah cukup mengalah padanya? Aku bahkan sudah memberikan warisan itu padamu. Ibuku meninggalkanku. Bagaimana mungkin Anda masih merasa tidak puas? GQ. Ayah mengakui bahwa saya agak bias sebelumnya. Tapi sekarang, asalkan kamu memberikannya kepada Xiaozi untuk Yuru kami. Aku berjanji bahwa mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan adil. Apakah ini cocok untukmu mengatakan hal-hal ini di depanku? Apakah Anda meminta pendapat saya? Jiangzi, pernikahan Anda dengan Yuru sudah diatur orang tua. Tentu saja kamu harus menikahi Yuru. Cepatlah menceraikan GQ. Oke. Apakah Anda menyarankan bahwa aku menikahi seorang pembunuh? Pembicaraan macam apa itu? Yuru tidak menyebabkan GQ. Apakah dia melakukan kesalahan? Bukankah dia baik-baik saja? Putriku yang malang.
harus masuk penjara. GQ yang seharusnya pergi. Seandainya dia tidak menghindar saat itu, bagaimana mungkin Euro bisa menabrak pinggir jalan dan mengalami kecelakaan mobil? Awalnya, saya tidak berencana menelpon polisi. Sekarang kalian semua tetap di sini dan jelaskan sendiri kepada polisi. Anda, GQ apa yang sedang kau coba lakukan? Saya sudah bertanya kepada dokter. Euro kemungkinan besar akan bangun. Setelah dia bangun tidur, dia akan masuk bersama Zhou Mingxuan. Saat itu, mereka tetap akan menjadi pasangan yang paling cocok. Anda, Apakah istri saya baik-baik saja? Proyek Desa Bulau akan segera dimulai. Pada waktu itu, kita akan mengandalkan kerja keras kita, kepala perancang ruang. Bos Jiang jangan khawatir. Saya pasti akan merenovasinya agar menjadi lebih baik dari desa Binhai kita. Tentu saja. Dengan yang terbaik dari kami, Guruji mengawasi pekerjaan tersebut. Saya pasti akan merasa lega.